tidak berani menyuarakan perkara yang hak. Kalau coba ingat-ingat perkataan saya. Apa yang diingat-ingat, Pak? Jamaahnya Gus Idam akan hilang. Wih, jamaahnya Gus Ikdam akan hilang, teman-teman. Hilang kemana? Apakah mungkin pindah kepada Gus yang lain? Atau mungkin hilang kemana, Pak? Jamaahnya orang-orang antusias kepada Gus Idam akan hilang. Antusiasnya orang-orang kepada Gus Ikdam akan hilang. Coba ingat-ingat perkataan saya. Oh, iya. Lah kowe iki sapa? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga selalu dilimpahkan nikmat, sehat, dan juga rezeki yang lancar ya. Oke, kali ini saya salvok sama seorang kiai dari Pondok Al-Mubarok ya, Al-Mubarok Demak. Kiai dari Pondok Pesantren Al-Mubarok Demak. Nah, kenapa saya salvok dengan kiai ini? Karena kiai ini dengan sangat tegas ya, dengan sangat tegas dan lugas mengatakan dan menyinggung Gus Ikdam bahwa jamaah Gus Ikdam, pengikutnya Gus Ikdam itu akan hilang. Kenapa hilangnya? Alasannya apa? Coba kita simak dulu ya. Makanya coba ingat-ingat perkataan saya. Kita ingat-ingat ya. Di Indonesia ini ada anak muda. Ya. Sama saya mungkin lebih tua saya. Ya mungkin ya. Namanya Gus Ikdam. Kita tahu Gus Ikdam yang dimaksud adalah Gus Ikdam dari Blitar. Kenal Gus Ikdam? Santri-santrinya yang di Demak ini ditanya, kenal dengan Gus Ikdam? Kenal ya, kenal. Meskipun jaraknya jauh dan mereka ini berada di pondok, tetapi kenal dengan Gus Ikdam. Berarti terkenal ya. Seterkenal itukah Gus Ikdam, Yai? Bila mana Gus Ikdam itu? Bila mana Gus Ikdam? Yang saat ini baru populer. Ya. Yang saat ini baru terkenal, baru viral. Ya, agak lama sih, Yai. Jamaahnya ribuan. Ya, ribuan, Yai. Bahkan bisa puluhan ribu kalau pas ada harlah ataupun mungkin rutinan malam Selasa itu ada tamu yang agak spesial di hati Paranggarangan, itu bisa puluhan ribu ya. Bila mana beliau tidak mau menyuarakan tentang silsilah Ba'alwi terputus. Oh, kalau Gus Ikdam tidak mau menyuarakan silsilahnya Habib Ba'alawi ini terputus, tidak mau menyuarakan bahwa silsilah para habaib terputus. ya kalau tidak menyuarakan, Mereka menyimpan semuanya itu. disimpan ya. Tidak berani menyuarakan perkara yang hak. Wih, wah oke, kita ikuti dulu. Kalau coba ingat-ingat perkataan saya, jamaahnya Gus Idam akan hilang. Itu yang dimaksud ternyata teman-teman. Jadi kalau Gus Ikdam tidak mau menceritakan, menyuarakan silsilahnya Ba'alawi, jamaahnya Gus Ikdam akan hilang. Oke, memang akhir-akhir ini silsilahnya Ba'alawi, nasabnya Ba'alawi sedang dipertanyakan. Di Tulungagung bahkan itu konsernya Habib Syekh ada penolakan, meskipun tetap berlanjut ya. Dan ya jamaahnya berkurang banyak sekali teman-teman. Kalau kalian melihat konsernya Habib Syekh di YouTube ya, kan kemarin saya juga pernah upload juga. Jadi untuk jamaahnya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Padahal Habib Syekh ini terkenal banget di Jawa Timur teman-teman. Jadi karena ada penolakan di Tulungagung itu berkurang ya, jamaahnya Habib Syekh ini berkurang. Syekhermania yang datang berkurang. Dipastikan yang hadir ketika konsernya Habib Syekh di Tulungagung kemarin itu adalah santri dan wali santri serta undangan. Jadi bukan khalayak umum
Karena dilihat dari yang datang itu, kalian bisa melihat ketika di shoot dari drone atau kamera yang ada di atas, itu banyak tempat yang longgar, space-nya banyak yang longgar-longgar di tengah-tengah jamaah. Tapi kalau dilihat dari depan, di video dari depan memang banyak ya, hampir penuh. Tapi kalau dilihat dari atas, drone atau kamera yang dari atas, dari lantai atas salah satu bangunan itu, maka terlihat sangat-sangat berbeda dari biasanya. Nah, terbukti kan bahwa memang nasabnya Habib ini sedang tidak dipercayai oleh masyarakat, ya, sedang tidak baik-baik saja. Imbasnya kepada Gus Ikdam adalah seperti yang diucapkan oleh Kiai Muharor ini, apabila Gus Ikdam ini masih tetap dekat dengan habaib atau mungkin tetap menyuarakan untuk selalu dekat dengan habaib, selalu memuji-muji habaib, ya bisa dipastikan apa yang diomongkan oleh Kiai Muharor ini bisa terjadi. Untungnya kemarin ketika di Tulungagung itu Gus Ikdam tidak mau hadir ya. Tidak mau hadir teman-teman. Alhamdulillah kalau sampai beliau hadir lalu disaksikan oleh netizen, terus di-shoot, ada Gus Ikdam, ada Habib Syekh, tetapi kok jamaahnya sepi. Waduh, Gus Ikdam, inilah inilah bukti nyata kalau Anda dekat dengan habaib, maka Anda ditinggalkan jamaah. Itu kalau Gus Ikdam mau datang dan jamaahnya sepi ya. Tapi kalau Gus Ikdam datang jamaahnya rame, ya itu bisa dipastikan bukan Syekhermania, tapi itu adalah jamaahnya Gus Ikdam sendiri yang ke sana. Ke sana karena ingin ngaji bersama Gus Ikdam, bukan karena Habib Syekh. Ya terbukti kemarin kan memang Habib Syekh sepi banget ya. Dikatakan sepi itu bukan kok hanya 1-2 orang yang datang, enggak. Yang dikatakan sepi itu ketika sebelum-sebelumnya peserta atau jamaahnya Habib Syekh, Syekhermania, itu yang datang pasti ribuan. Halaman-halaman pasti full. Tapi kemarin di Tulungagung itu enggak seperti itu, makanya dikatakan sepi. Orang kalau sering melihat jamaah yang banyak, lalu jamaahnya mungkin hanya separuh atau sepertiga yang datang, itu dikatakan sepi oleh netizen. Jamaahnya orang-orang antusias kepada Gus Ikdam akan hilang. Ya, antusiasnya akan hilang kalau Gus Ikdam tidak menyuarakan tentang nasab Ba'alawi atau tetap berdekat-dekatan dengan Habib Ba'alawi. Coba ingat-ingat perkataan saya. Ya, kita ingat-ingat ya. Tapi kalau beliau berani untuk menyuarakan perkara yang hak, Ya. berani masuk PBI, Oh, PBI. Berani masuk PBI ya. berani menyuarakan tentang PBI, Ya. berani menyuarakan bahwa silsilah Ba'alawi itu terputus, Maka Gus Ikdam semakin terkenal. Tidak terkenal di bumi, juga terkenal di langit. Oke. Intonasinya menggebu-gebu ya. Memang poin penting yang ingin disampaikan oleh Kiai Muharor ini adalah menekankan kepada Gus Ikdam untuk menyuarakan tentang nasabnya Habib yang tidak nyambung itu, lalu ikut bergabung dengan PWI ya, ikut bergabung dengan PWI. Ya, kalian tahu sendirilah ya, karakter Gus Ikdam itu seperti apa. Kalau kalian belum tahu, saya kasih tahu, termasuk Pak Kiai. Pak, kalau Anda belum tahu, Kiai Muharor, apabila Anda belum tahu bagaimana karakternya Gus Ikdam, saya kasih tahu, Pak. Tapi yo aku iki gak kena dipaksa wong kula iki. Nah, ini loh karakternya Gus Ikdam. Ya, nggak bisa dipaksa, Pak. Nggak bisa. Ya, mungkin Pak Yai tetap menyuarakan saja. Kalau memang itu sesuatu yang hak, pasti ya, pasti ada jalan untuk mungkin mempengaruhi Gus Ikdam atau ada hidayah. Nggak tahu lah ya, tetapi kalau memang itu sesuatu yang hak, insya Allah selalu ada jalan
agar Gus Ikdam ini memahaminya gitu. Apabila itu memang sesuatu yang hak. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik untuk keduanya, terbaik untuk Gus Ikdam dan juga terbaik untuk PWI. Karena mau bagaimanapun kalau memang ajaran-ajaran Habib Ba'alawi yang nasabnya nggak nyambung ini ternyata ajaran-ajarannya itu menyesatkan beneran, ya memang harus ditinggalkan oleh jamaahnya. Jangan sampai ajaran-ajaran yang menyesatkan itu dikonsumsi orang Indonesia akhirnya menimbulkan perpecahan ya. Karena ajaran-ajarannya ada yang bilang itu enggak banget, enggak harus dipercayai. Habib Rizik gurunya NU sudah pasti hoak ya, sudah pasti hoak dan itu menyesatkan. Ada lagi kemarin Habib Bocil yang saya reaksi kemarin itu juga sesat ya. Jadi ketika ceramah membawa-bawa ayat-ayat suci Al-Quran ternyata keliru bacanya. Nah itu adalah salah satu atau salah banyak dari contoh-contoh Habib yang kayaknya nggak usah diteruskan ya. Nggak usah diteruskan. Habib-habib yang nggak mengandalkan ilmu tapi mengandalkan nasab. Itulah yang harus diperangi kalau menurut PWI ya. Jadi menurut saya kita tunggu saja tanggal mainnya Gus Ikdam. Apakah menyuarakan atau ya seperti ini saja gitu. Kalau harapan teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya.